Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari Angkatan 17 di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pelayanan publik secara digital, yaitu e-surat. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Ardi Nugraha, ada Dimas Wira, Farel Eka, Ken Sukma, dan Rehan Rahman. Ya, apa itu aplikasi e-surat? E-surat merupakan bagian dari sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang biasa dikenal dengan istilah e-office. E-surat ini dikhususkan untuk pengelolaan administrasi persuratan di lingkungan instansi seperti pemerintahan, kampus, perusahaan, yayasan, dan sebagainya. Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden, pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring yang akan dihadapi oleh semua lapisan masyarakat, termasuk ASN itu sendiri. Kemudian untuk kekuatan dan kelemahan e-surat. Kekuatan yang pertama, kegiatan surat menyurat dengan menggunakan e-surat tidak memerlukan jasa pengiriman. Yang kedua, biaya pengiriman lebih murah daripada melalui pos. Biaya yang digunakan saat pengiriman hanya untuk membayar biaya jaringan internet. Yang ketiga, penggunaan e-surat dapat dengan mudah mengirim dan menerima pesan kapan saja. Yang keempat, peningkatan produktivitas terjadi karena minimnya waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan surat menyurat. Yang kelima, dari segi keamanan sangat terjamin karena dikirimkan secara langsung kepada alamat tujuan. Yang keenam, e-surat menjangkau ke seluruh akses dengan cepat dan mudah. Kemudian untuk kelemahan, yang pertama, pengelolaan surat elektronik memerlukan tenaga yang profesional atau mengerti tentang teknologi mutakhir. Yang kedua, apabila terjadi kerusakan pada fasilitas e-surat, maka pelayanan dapat tertunda. Hal ini menyebabkan terganggunya pelayanan atau pengelolaan surat elektronik. Yang ketiga, kerahasiaan pesan elektronik tidak terjamin secara baik sebab surat elektronik dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, terdapat kemungkinan kesalahpahaman atau salah menerjemahkan terhadap pesan yang dikirim. Yang kelima, penerima surat elektronik tidak selalu mengakses surat elektronik sehingga tidak dapat memberikan respon atau jawaban secara tepat. Yang keenam, sistem online yang masih sering down atau sinyal internet yang terganggu. Yang selanjutnya adalah tantangan dan hambatan e-surat. Tantangan yang diperoleh dari e-surat yang pertama yakni adalah merubah cara pandang terkait surat menyurat dari cara yang manual ke cara yang lebih modern dan digital, sehingga menjadi hal yang efektif dan efisien. Kemudian hambatan yang menjadi selama di surat ini itu adalah yang pertama, jaringan internet tidak stabil, lalu aplikasi pesuratan terkadang down pada saat digunakan.
Kemudian, dampak baik dan dampak buruk dari e-surat yaitu dampak baik. 1. Tidak beresiko kehilangan dan kerusakan dokumen surat akibat menumpuknya dokumen surat atau kejadian di luar dugaan kantor. Dampak yang kedua yaitu menghemat kertas dalam pencetakan surat dan disposisi. Dampak buruknya yaitu 1. Sulitnya memonitoring surat dan disposisi yang telah dikirimkan. Apakah surat yang dikirimkan telah diterima maupun belum diterima oleh yang bersangkutan. Dampak yang kedua, apabila akun e-surat diketahui oleh pihak lain, dapat disalahgunakan. Selanjutnya adalah upaya peningkatan dan perbaikan e-surat. Upaya peningkatan e-surat yang pertama meningkatkan dalam pengolahan pemerintahan agar informasi e-surat dapat tersebar ke seluruh wilayah. Yang kedua, upaya perbaikan e-surat. Memperbaiki sistem web e-surat agar tidak mudah down dan error dalam pemakaian. Kesimpulannya, strength. Kegiatan surat menyurat dengan menggunakan e-surat tidak memerlukan jasa pengiriman. Kedua, penggunaan e-surat dapat dengan mudah mengirim dan menerima pesan kapan saja. Weakness. Yang pertama, pengelolaan surat elektronik memerlukan tenaga yang profesional atau mengerti tentang teknologi yang mutakhir. Kemudian, kerahasiaan pesan elektronik tidak terjamin secara baik sebab surat elektronik dapat diakses oleh banyak pihak, yang tentunya keamanannya tidak bisa dijamin. Lalu, opportunity berubah cara pandang terkait surat menyurat dari cara yang manual ke cara yang lebih modern dan digital, sehingga menjadi hal yang efektif dan efisien. Lalu, threat, ancaman. Ancaman dari keberlangsungan surat ini yang pertama adalah sulitnya memonitoring surat dan disposisi yang telah dikirimkan. Apakah surat yang dikirim telah diterima maupun belum telah diterima oleh yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, apabila akun e-surat diketahui oleh pihak lain dapat dikhawatirkan dapat disalahgunakan. Sekian dari presentasi kelompok kami dalam tugas keempat agenda 3. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.